Bab 3639. Patung Iblis di Pulau. Dan aku tidak bodoh. Sambil dibimbing arah oleh piringan formasi, aku juga diam-diam mencatat sistem larangan yang beredar, kata Nixlo Hong. Tunggu, maksudmu, larangan keluar pulau tidak tetap, dan terus berubah. Surya Chen mengerutkan kening. Ya, Bobby Gao menganggap ruang ini sebagai kartu asnya untuk kebangkitannya, jadi dia tidak hanya waspada pada klan iblis, tetapi juga waspada pada kami. Satu-satunya orang yang dia percayai mungkin adalah 3 tetua Dexter Huang. Nixlo Hong dikatakan. Orang ini seharusnya khawatir kalau kita berada di Pulau Tengah untuk waktu yang lama, cepat atau lambat kita akan mengetahui rutinitas larangan itu. Oleh karena itu, lokasi larangan peringatan tidak tetap sama sekali, dan selalu berubah. Setelah itu, aku menjalankan tugas untuk Dexter Huang 3 kali lagi, dan pada dasarnya aku menemukan perubahan pada larangan luar. Jadi, selama kamu mengikuti petunjukku, kamu tidak akan pernah menyentuh larangan di luar pulau, kata Nixlo Hong dengan percaya diri. Karena larangan ini digunakan oleh Bobby Gao untuk menjaga dari internal dan eksternal, dan juga ada perubahan, seharusnya tidak sederhana. Mengapa kamu menghabiskan begitu banyak upaya untuk mempelajarinya, kata Ercikin ringan. Itu karena. Berbicara tentang ini, Nixlo Hong terlihat sedikit malu. Saat ini, kamu masih ingin menyembunyikannya. Yuda Luo mendengus dingin. Karena aku secara bawaan tertarik pada klan iblis, terutama wanita muda dan cantik dari klan iblis, tetapi Bobby Gao melarang aku untuk melecehkan klan iblis, jadi aku menemukan cara untuk menyelinap keluar. Kali ini, Nixlo Hong tidak berani menyembunyikannya, jadi dia tidak punya pilihan selain mengatakannya. Wajah semua orang agak aneh. Nixlo Hong ini benar-benar maniak, bisa-bisanya dia melakukan hal semacam ini. Sebaliknya, ekspresi beberapa orang dari klan iblis berubah total, dan mereka langsung marah. Jadi, dalam beberapa dekade terakhir, 3 klan kami yang kamu ambil bukan mati di panggung berdarah, tapi mereka dipermainkan kamu sampai mati, brengsek. Beberapa orang mau tak mau bergegas menyerbu, dan mereka hendak menghajar Nixlo Hong. Master obat tolong, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Nixlo Hong menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cepat bersembunyi di balik Ercikin. Duduklah semua, melarikan diri adalah urusan terpenting, untuk apa panik? Paman Yuan menatap Nixlo Hong dengan tegas, lalu meneriaki beberapa klan iblis. Pada saat ini, Nixlo Hong tidak boleh dibunuh. Orang ini memahami rute larangan, dan hanya dengan pergi dari sini mereka dapat sepenuhnya bebas. Jika tidak, tanpa Nixlo Hong dan yang lainnya, situasi mereka akan tetap sama. Beberapa klan iblis marah, tetapi mereka juga memahami pentingnya masalah ini, sehingga mereka hanya bisa duduk tanpa daya. Tetapi ketika melihat Nixlo Hong, niat membunuh yang mengalir di matanya tidak terkendali. Ercikin juga melirik Nixlo Hong, agak menghina. Orang ini, tidak heran dia paling dibenci oleh para kultivator klan iblis, dia benar-benar sampah yang payah, dia tidak sebaik binatang buas. Beri aku larangan yang kamu tahu dan formasi piringan yang kamu salin. Aku mahir ilmu formasi, dan kamu seharusnya sudah membuktikannya sekarang, jadi aku menyarankan kamu untuk tidak memainkan siasat lain, kata Ercikin. Ya. Nixlo Hong juga tahu bahwa Ercikin adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan hidupnya, jadi dia memberi Ercikin larangan dan piringan formasi. Bagaimana dengan situasi di daerah terlarang di pulau itu?
Setelah beberapa penelitian dan menemukan bahwa Nixlo Hong tidak berani menipu, Ercikin berkata lagi. Master obat, kamu juga tahu bahwa formasi piringan aku benar. Jika aku memberitahu rahasia daerah terlarang, apakah kamu yakin dapat menyelamatkan aku? Kamu harus berjanji terlebih dahulu, tidak hanya kamu akan menyelamatkan aku, tetapi klan ini iblis tidak boleh membalas dendam padaku. Kalau tidak, aku akan mati cepat atau lambat, tidak ada bedanya apakah aku mengatakannya atau tidak. Nixlo Hong memutar matanya dan berkata dengan ketakutan yang tersisa. Aku bisa melihatnya sendiri, bahkan jika Ercikin menyelamatkannya, dengan mata kanibal dari klan iblis ini, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Ercikin menatap Nixlo Hong sejenak, lalu menoleh. Ya, aku juga bisa menjanjikan kamu masalah ini, dan aku bahkan bisa bersumpah duluan, tetapi ketika masalah selesai, kalau kamu bertemu Paman Yuan dan yang lainnya lagi dan dibunuh oleh mereka, kamu tidak bisa menyalahkan aku. Itu tentu saja. Nixlo Hong menyeringai, cukup puas dengan jawaban Ercikin. Ketika masalah selesai, masalah besar adalah melarikan diri dari sini dan tidak pernah datang ke perbatasan klan iblis ini lagi. Bagaimanapun, ada banyak tempat di mana daratan Jiushu dan klan iblis terhubung, mudah untuk menemukan tempat lain dan menangkap beberapa klan iblis untuk disiksa dan dimainkan. Sekarang kamu bisa katakan, kata Ercikin. Area terlarang di Pulau Tengah. Aku pernah bertanya kepada Dexter Huang dan aku juga diam-diam mengamatinya sendiri. Area yang diselimuti kabut abu-abu sepanjang hari, ada 3 patung, jenis patung batu giok yang mirip dengan ketua iblis. Patung. Ercikin sedikit terkejut. Ya, 1 besar dan 2 kecil. Dexter Huang pernah mengatakan kepada aku tanpa sengaja bahwa meskipun Pulau Tengah dikepung oleh 3 Raja Iblis pada saat yang sama, dam token di tangan kami gagal berfungsi juga tidak masalah. Dengan patung ini di sana, tidak ada yang bisa keluar. Kata Nixlo Hong. Walaupun aku merasa orang ini membual, setidaknya patung-patung itu memiliki kekuatan fase penilaian 2 kegagalan. Kekuatan 2 kegagalan, bisakah Bobby Gao memiliki harta itu? Apa kamu membodohi kami? Ejek Yuda Luo. Aku tidak berani menipu kalian, ini hanya tebakan aku, tapi aku pernah melihat patung-patung itu, dan mereka memberi aku perasaan membunuh dan teror, pasti bukan hanya 1 penurunan. Tentu saja, aku juga tidak punya bukti, hanya tebakan. Nixlo Hong menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ercikin malah berpikir pria itu mungkin tidak berbohong. Di ruang Pulau Darah, Bobby Gao mengatur 3 Master 2 kegagalan untuk menjaga. Jika kekuatan patung ini melebihi 2 kegagalan, jelas tidak perlu mengatur begitu banyak Master. Jika kekuatannya tidak mencukupi, tidak mungkin berurusan dengan 3 Raja Iblis. Dan Bobby Gao menyembunyikan patung itu tidak mungkin sederhana. Jadi, kesimpulan Nixlo Hong masuk akal. Setelah Nixlo Hong mengatakan apa yang harus dia katakan, dia dengan patuh melangkah mundur. Mereka berempat tinggal di haluan untuk berdiskusi. Surya Chen mengerutkan kening pada awalnya. Sial, kupikir dulu Dexter Huang terluka parah dan Darian Liu pergi, jadi kita seharusnya baik-baik saja kalau masuk ke Pulau Tengah. Aku tidak menyangka ada patung-patung itu. Aku tidak tahu benda apa itu. Patung berkepala 3 itu semuanya fase penilaian 2 kegagalan. Kita bertiga 2 kegagalan, ditambah Tuan Qin yang kultivasinya tidak kurang dari 2 kegagalan, jadi kita mampu melawan, kata Paman Yuan. Kita masih harus fokus pada formasi teleportasi. Selama kita keluar dari sini, sarana di luar akan lebih banyak.
Dengan Reiki langit dan bumi, kekuatan kita juga akan meningkat. Yuda Luo juga berkata, dalam pertempuran ini, bagi dirinya dan Surya Chen, itu adalah yang paling menyedihkan. Yang pertama adalah tidak ada tas penyimpanan, sehingga tidak ada harta yang cocok di tangan keduanya untuk digunakan. Yang kedua adalah kemampuan keduanya, bukan tubuh Taois, atau bahkan berbagai metode ilmu sihir. Tapi justru tidak ada Reiki langit dan bumi di ruang Pulau Darah. Ini memiliki dampak yang relatif kecil pada kultivator seperti Paman Yuan dan Ercikin, yang didominasi oleh kekuatan tubuh Taois. Itu memiliki dampak yang jauh lebih besar pada keduanya. Jadi sekarang, kultivator dua kegagalan ini juga kekuatannya hanya mirip dengan Ercikin. Bersambung.